Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Samuel dari XMIPA 1. Saya membuat video ini untuk menjelaskan siklus hidrologi untuk tugas geografi. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini. Ini adalah bagian lautan. Di lautan ini nanti akan mengalami evaporasi. Evaporasi itu terjadi akibat panas matahari yang menarik air sehingga air naik ke atas atmosfer, dan jika sudah di atas, air tersebut akan mengalami kondensasi yang membuat ia dari menjadi air menjadi partikel-partikel di udara. Kemudian evaporasi ini tidak hanya terjadi di lautan saja, tetapi evaporasi juga bisa terjadi di permukaan tanah. Contohnya adalah ini, evaporasi air tanah. Evaporasi air tanah ini juga sama, ia akan akibat panasnya matahari, air tersebut akan diangkat ke atas dan mengalami kondensasi. Ada juga proses yang berbeda dari evaporasi di bagian tanah ini. Contohnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah penarikan air oleh sinar matahari yang berasal dari makhluk tumbuhan hidup. Transpirasi ini bisa terjadi di 3 bagian dari tumbuhan, antara stomata, kutikula, atau lentikula. Di bagian pegunungan pun dapat terjadi evaporasi yang akan nanti menjadi kondensasi. Setelah kita membahas semua evaporasi ini, terjadilah presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah proses turunnya air yang tadi menjadi awan tersebut akibat panas udara menuju ke bawah kembali. Akibat presipitasi ini, siklus air dapat dibagi menjadi 3, yaitu siklus air pendek, sedang, dan siklus air yang panjang. Siklus air yang pendek adalah jika ia evaporasi dan berpresipitasi di tempat yang sama tersebut. Contohnya di lautan ini, ia evaporasi lalu jatuh ke laut lagi. Yang di sini juga evaporasi naik ke atas dan jatuh lagi, dan juga seperti yang di gunung. Ada juga yang disebut evaporasi sedang, yaitu evaporasi sedang adalah evaporasi yang dimulai dari lautan, naik kondensasi menjadi awan, lalu ia turun ke dalam tanah di bagian permukaan tanah. Lalu ada juga siklus air panjang. Siklus air panjang itu adalah dia berevaporasi dari laut menjadi kondensasi, dan awan tersebut dibawa oleh angin laut menuju ke gunung. Lalu di gunung ia akan berpresipitasi, tetapi presipitasinya berbentuk salju. Lalu ketika sudah mengalami proses presipitasi di berbagai tempat, ada yang kita kenal sebagai infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Di bagian gunung juga ada yang disebut runoff. Runoff itu adalah ketika ada aliran air tersebut karena tanah tidak dapat menampung lagi atau daya resapnya sudah melebihi maksimal, sehingga aliran air tersebut akan menjadi runoff. Nanti di bagian tanah ini, yang tadi air infiltrasi akan menjadi groundwater. Lalu di dalam tanah juga ada yang disebut perkolasi. Apa itu perkolasi? Perkolasi adalah pergerakan air dari permukaan tanah, bukan permukaan, dari dalam tanah. Jadi begitulah proses siklus hidrologi yang saya sudah jelaskan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.